pelajaran kita dengan tema besar atau tema utamanya adalah pada zaman Nuh. Ini adalah pelajaran yang kedua, seri kedua, di mana pada zaman Nuh bagian pertama kita sudah belajar atau memulainya dengan mereview sedikit dari Matius pasal 24, bagaimana percakapan antara Yesus dan murid-murid membicarakan tentang peristiwa menjelang kejatuhan atau kehancuran Yerusalem, termasuk bait suci, dan itu adalah peristiwa yang mempunyai arti ganda. Kenapa kita sebut arti ganda? Karena Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya merujuk kepada peristiwa kejatuhan Yerusalem, kehancuran Yerusalem, tapi juga kepada peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali dan kesudahan dunia. Nah, pelajaran tentang zaman Nuh muncul di bagian akhir menjelang penjelasan Yesus setelah Yesus memberikan amaran-amaran tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun sebelum memulai membaca dari kitab Matius pasal 24, bagian terakhir, saya mau kita membaca satu ayat dulu dari Amsal pasal 22, ayat yang ketiga, sebagai ayat pengantar. Amsal pasal 22 ayat yang ketiga, firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Kita melihat hamba Tuhan memberikan satu kontras ya, satu tulisan yang kontras antara orang yang melihat ya sama orang yang tidak berpengalaman. Saya percaya kita semua mungkin pernah dengar istilah atau sebutan atau dalam bahasa asing Jehovah Jireh. Ya, ada yang tahu nggak artinya Jehovah Jireh? Artinya God provide, Tuhan menyediakan. Ya, ya tidak salah kalau kita anggap statement ini kita lihat dari seluruh kitab suci bahwa Tuhan menyediakan. Ya, tapi bukan hanya sekedar menyediakan makanan, rumah, tempat tinggal gitu ya, menyediakan nafas kehidupan, berkat-berkat yang kita terima sampai saat ini. Tapi Jehovah Jireh juga termasuk Tuhan menyediakan nubuatan. Tuhan menyediakan pemberitaan-pemberitaan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang tak berpengalaman, terus jalan, dan kita celaka. Tuhan berikan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang juga sebagai sebuah peringatan-peringatan, ya, panggilan-panggilan, teguran-teguran, bahkan fenomena akhir zaman yang Tuhan gambarkan melalui kitab-kitab nubuatan supaya kita melihat, ya, dan kita bersembunyi. Bersembunyi ini adalah bentuk dari reaksi. Kalau orang bijak melihat, jadi setelah kita tahu, mengerti, bersembunyilah. Iya, bersembunyi ini bukan berarti kita ngumpet ya. Bersembunyi adalah sebuah ungkapan reaksi. Jadi situ ada jurang, kita nggak ada jurang di depan, kita jalan terus masuk jurang. Tapi karena kita tahu, di depan ada badai, ya, di depan ada badai loh, maka kita bersembunyi artinya menghindar. Kita punya respon, kita punya reaksi, kita punya perilaku, ya, kita punya tindakan lanjut atas informasi yang kita ketahui itu. Kan kita nggak, wah ada malapetaka ya, jalan terus, nggak ada reaksi, nggak ada respon, makanya celaka. Ya, tapi umat Tuhan yang baik, umat Tuhan yang sejati, kalau Tuhan Jehovah Jireh menyediakan informasi, maka bereaksi. Ada perilaku, ada tindakan yang dibuat, menyesuaikan dengan apa amaran yang disampaikan itu. Nah, pelajaran pada zaman Nuh ini juga memanggil kita untuk bereaksi. Ya, kita perlu bereaksi, merespon. Sehingga kita tidak jalan terus, lalu celaka. Baik,
Kita buka firman Tuhan Matius pasal 24 mulai dari ayat yang ke-37. Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Kalau kita buka kitab bahasa Indonesia terjemahan baru ini yang LAI, saya mau mengajak kita semua ya lihat dari ayat yang ketiga. Ini diberikan sebuah kemudahan ya dari para penterjemah ya pada saat Alkitab ini di kanon. Kita lihat di situ perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ya, kita tahu isinya bagaimana Tuhan menceritakan ada gempa, kelaparan, segala macam peristiwa-peristiwa menjelang kesudahan dunia dan kedatangan Yesus. Ayat yang ke-15, di situ ada perikop siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Kita tahu bagaimana di sini nanti umat-umat Tuhan akan mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat berat ya. Ada penganiayaan, ada penyiksaan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kehidupan kekristenan yang sejati bukan happy ending story ya. Tapi kita akan masuk ke satu masa yang namanya krisis sebelum Kristus. Ya, kita harus aminkan itu karena Yesus yang bilang, nggak ada yang namanya happy Kristus gitu ya. Umat Tuhan yang sejati, saya ulangin yang sejati akan mengalami masa krisis sebelum Kristus datang. Ayat yang ke-29, kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Ya, kita tahu bahwa di sini Tuhan bilang, kalau engkau lihat musimnya, engkau tahu waktunya. Ya. Walaupun di ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi waktu persisnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, nggak ada yang tahu. Tapi hanya ayat yang ke-33 katakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Hanya ada satu kata tahu dalam perikop ini, yaitu tentang musim dari pohon ara berbuah. Kalau tanggal, tahun gitu ya, waktu, mau pagi, mau siang, katanya nggak ada yang tahu. Yang Tuhan izinkan tahu, menurut perikop ini, ketahuilah musim, maka waktunya akan tiba. Nah, jadi kita sudah lihat waktu Jumat lalu, kita sudah belajar. Kita sudah lihat musimnya. Kita sudah lihat kelaparan, kejahatan, gempa bumi yang sudah saya sampaikan. Mungkin sudah ada yang cek atau belum. Kalau lihat earthquake today, gempa bumi hari ini, itu paling sedikit rata-rata di angka 100 sampai 200 gempa terjadi di seluruh permukaan bumi. Every day. Ya, Odin, kita udah belajar Odin. Frekuensinya makin bertambah, keparahan juga makin bertambah. Dan kita sudah lihat musimnya, maka waktunya sudah tiba. Nah, perikop yang selanjutnya, ayat yang ke-37, ada nasihat supaya berjaga-jaga. Betul ya? Alkitab kita semua tulisannya sama ya, nggak saya beda sendiri ya. Ya, nasihat supaya berjaga-jaga. Ini sebuah judul kesimpulan dari sebuah perikop yang dibuat oleh penerjemah-penerjemah Alkitab kita dulu. Tapi ini juga boleh menolong kita bahwa, oh setelah semua peristiwa disampaikan, maka selanjutnya adalah Tuhan kasih nasihat berjaga-jaga. Nasihat untuk berjaga-jaganya, untuk peristiwa malapetaka yang terjadi di depan, ya. Ini yang tadi saya bilang Amsal 22:3. Kita dikasih pengetahuan, itu adalah peristiwa yang Tuhan bilang di ayat 37, kita baca sama-sama. Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi ini strong ya, ini kuat ya. Yesus bilang, seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kedatangan saya yang kedua kali. Makanya umat-umat Tuhan yang sejati, yang mau melihat apa yang akan terjadi di depan sebelum Yesus datang, perlu belajar lagi tentang zaman Nuh. Zaman Nuh itu bukan peristiwa cerita pada perjanjian lama, ya, lalu itu cerita masa lalu. Itu makanya kita tidak bisa memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bayangkan Yesus sendiri aja masih mereferensikan kedatangan yang kedua kali dari cerita yang ada di perjanjian lama.
Dan katanya, demikian halnya. Sama katanya. Sama. Ya, itu makanya saya suka sekali belajar yang namanya tipologi. Ya, sebuah peristiwa yang sama berulang gitu ya. Jadi perlu kita belajar. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kita baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, zaman Nuh, sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, kita potong dulu sampai di sini. Saya mau tanya kepada kita semua. Orang-orang pada zaman Nuh makan, minum, kawin, mengawinkan. Saya mau tanya, di mana di Alkitab ditulis makan minum itu berdosa? Atau sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran? Kawin, mengawinkan, pernikahan. Di mana kita lihat bahwa Tuhan bilang di Eden, beranak cuculah kamu ya. Kawin, menikah supaya bersama banyak. Lalu, apa salahnya orang-orang zaman Nuh? Kita tahu cerita zaman Nuh ya. Hanya berapa orang yang selamat? 8 orang masuk dalam bahtera. Saya mau tanya, Nuh makan nggak? Keluarganya minum nggak? Nuh mengawinkan nggak? Kan dia punya mantu tuh, ya kan? Tapi apa yang menjadi perbedaan antara orang-orang zaman Nuh dan keluarganya yang sama makan minum, kawin mengawinkan? Saya mau ngajak kita lihat lagi ada sebuah informasi Lukas pasal yang ke-17. Kita ke Lukas pasal 17, ini perikop yang sama. Lukas pasal 17 tentang peristiwa akhir zaman dan juga mengutip Yesus mengutip juga pada zaman Nuh, ya. Ayat yang ke-26, ya. Lukas pasal 17 ayat 26. Kalau kita lihat ayat 20, perikopnya kedatangan kerajaan Allah ya, kedatangan Yesus. Kita lihat ayat 26, dan sama seperti zaman Nuh, ya, terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Nah, jadi ini zaman Lot juga ya. Tapi nanti mungkin sesi selanjutnya pada zaman Lot gitu ya. Sekarang pada zaman Nuh. Cuman ada yang mau sampaikan, zaman Lot mereka makan dan minum. Ini ada mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Ya. Jadi ada sedikit tambahan nih, lebih lengkap. Oke, kita kembali ke Matius 24. Jadi pada zaman Nuh mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, dan sama juga kata Tuhan seperti zaman Lot, mereka juga jual beli, ya. Mereka juga jual beli, menanam dan membangun. Ini adalah hal yang tidak asing bagi saya. Saya besar dengan pendidikan atau dengan informasi yang seperti ini. Sekolah yang benar, gitu ya. Makan supaya cepat besar, sekolah yang benar. Kalau sudah lulus, kerja, nikah, bangun rumah. Ya, seperti itu ya. Itu menjadi paradoks, itu menjadi sebuah paradigma tuh buat orang-orang muda tuh. Pokoknya hidupnya tuh seperti itu, ya. Makan nak biar cepat besar. Jadi makan minum cepat besar. Lalu sekolah. Sekolah supaya bisa cari kerja, habis itu menikah, habis itu bangun rumah. Dah, itulah tujuan hidup banyak orang ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Dan saya juga cari dari kita nggak berdosa untuk itu gitu ya. Makan minum itu nggak ada salah, nggak ada pelanggaran. Tapi kenapa semua orang mayoritas yang melakukan itu tidak masuk bahtera? Ya, ada minoritas, ada kelompok manusia yang sedikit jumlahnya ya juga melakukan itu, tapi masuk dalam bahtera. Artinya makan minum, kemudian mengawinkan, dikawinkan, menanam dan membangun, menjual dan membeli, yang mayoritas ini
berbeda dengan yang minoritas ini. Sederhananya saya mau bilang begini, mereka hanya itu saja yang dipikirkan. Mereka hanya itu saja yang dilakukan. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Nuh makan minum juga. Nuh mengawinkan juga. Nuh juga menanam, membangun, jual beli juga. Dia kan hidup normal juga. Bahkan dia bangun Batra lagi. Ya. Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 5, ada yang berbeda. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Apa bedanya? Apa bedanya Nuh selain makan, minum, menanam, membangun, mengawinkan, dan dikawinkan? Apa bedanya? Ya, Rasul Petrus bilang apa? Nuh, si pemberita kebenaran itu. Ada yang identik, ada yang spesial dari Nuh. Dia pemberita kebenaran. Dan 7 orang lain yang masuk sama Batra. Apa artinya? Pemberita kebenaran. Bisa nggak saya memberitakan kebenaran, tapi saya nggak tahu kebenaran? Nggak bisa. Bisa nggak saya memberitakan kebenaran kalau saya belum menerima kebenaran? Oke? Maka bisa kita buat kesimpulan, kita ambil eksegesisnya bahwa Nuh pemberita kebenaran karena Nuh menerima kebenaran, Nuh menghidupkan kebenaran itu, makanya dia beritakan kebenaran itu. Sambil makan, minum, menanam, membangun. Ya, bekerja. Seperti yang tadi umumnya manusia, yang tadi saya sampaikan, saya juga dapat seperti itu pendidikannya. Sekolah, ya. Tapi Nuh, selain itu, selain kehidupan keseharian itu, Nuh, waktu Tuhan kasih tahu akan datang air bah, Nuh menerima kebenaran, menghidupkan kebenaran, lalu memberitakan kebenaran. Mayoritas manusia pada zaman Nuh hanya memikirkan makan, minum, membangun, membeli, menjual, kawin, mengawinkan, tapi tidak menerima kebenaran. Tidak menghidupkan kebenaran, apalagi memberitakan kebenaran. Ini bukan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tidak, ini bukan. Tapi Nuh, ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Panggilan, pelajaran pertama untuk kita pada saat ini, di awal ini. Mari kita menghidupkan kehidupan yang tidak hanya makan, minum, kawin, sekolah, belajar, supaya bisa beli rumah, bangun rumah, gitu ya, supaya bisa berkeluarga. Enggak itu aja. Itu tidak salah. Itu bukan dosa. Tapi kalau itu saja yang kita pikirkan, itu aja menjadi tujuan hidup kita, maka cita-cita kita setinggi langit. Tapi cita-cita kita tidak setinggi sorga. Beda ya? Itu kan buat kita selalu dibilang cita-cita setinggi langit, ya itu. Punya pekerjaan yang bagus, bisa menikah, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Itu menjadi cita-cita yang setinggi langit saja. Ya, dan kehidupan kita lambat laun akan apa? Akan melipir, akan beralih dari sebuah yang namanya kebenaran sejati, panduan hidup dari surga. Oke, itu yang kita lihat pada zaman Nuh yang awal ini ya. Nah, sekarang saya mau mengajak kita semua, ya tadi kita sudah baca dari pasal 24 sampai ayat yang ke-38. Nah, ayat yang ke-39 dari Matius pasal 24. Kita lanjutkan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Jadi betul-betul tidak tahu apa peristiwa akhir zaman, apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu ini dalam artian mereka juga tidak peduli. Karena ingat, ada orang yang namanya Nuh, si pemberita kebenaran. Artinya mereka sudah diberitakan nggak? Kok dibilang di sini, tapi mereka tidak tahu akan sesuatu? Loh, berarti si Nuh nggak benar dong memberitakannya ini. Sampai orang nggak tahu. Berarti Nuh ini pemberita kebenaran yang tidur nih, jangan-jangan. Tapi kita tahu bahwa Nuh tidak pemberita kebenaran yang tidur. Dia memberitakan kebenaran. Setiap dentungan palu, dentungan paku, dentungan pekerja-pekerja mendirikan bahtera di bukit itu menjadi lonceng, itu menjadi seruan kepada orang-orang hidup zaman Nuh. Betul nggak?
Bahwa Nuh udah bilang, Tuhan akan membinasakan bumi. Bertobatlah, aku bangun bahtera, nanti masuk. Setiap bunyi bangunan itu dibentuk, itu menjadi teguran amaran. Jadi kata mereka tidak tahu akan sesuatu adalah mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli. Jadi kalau ada pemberita kebenaran, kita perlu hati-hati ya. Kita cek diri kita. Jangan sampai kita ini orang-orang yang ya senang saja mungkin dalam sebuah persekutuan ibadah ya. Ada merasa suatu kebangunan rohani, ya iman dikuatkan, ada doa, ada pujian, ada firman dibacakan. Tapi habis itu ya nggak peduli. Mereka tahu karena ada pemberita kebenaran, Nuh, gitu ya. Untuk bumi saat ini ada rooted in Christ ministry, gitu ya. Pemberita kebenaran. Pastikan kebenaran yang diberitakan. Jangan sampai orang-orang ini tidak tahu, benar-benar nggak tahu, karena bukan kebenaran yang kita beritakan. Itu PR juga buat kita anak-anak Tuhan, sama Tuhan. Ya, kita memberitakan passion kita memberitakan apa yang mau kita sampaikan, tapi bukan kebenaran. Nah ini ada pemberita kebenaran, mereka tidak tahu, ini artinya mereka juga tidak peduli. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka, semua demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sama kata Yesus nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada orang-orang yang nggak peduli, nggak mau tahu. Ya, saya berdoa kita ada berapa orang 19 orang di Zoom ini, kita adalah orang-orang yang peduli sama pemberitaan kebenaran yang disampaikan kepada kita. Ya, kita peduli, kita perhatikan supaya kita tidak menjadi Amsal 22 ayat 3 yang jalan terus lalu kena celaka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tapi untuk melanjutkan ini, saya mau stop dulu kita sampai ayat 39 ini. Jadi penekanannya jelas. Berulang kali di depan dibilang begini. Ayat 37, sama halnya zaman Nuh, demikian pula kedatangan anak manusia. Ayat 39 ditutup dengan demikian pula kedatangan anak manusia. Sama dengan zaman Nuh. Jadi kuat sekali peristiwa zaman Nuh ini. Penting, saya garis bawahi, penting harus belajar. Sekarang kita ke kejadian pasal yang ke-30, ke pasal yang ke-6. Sekarang kita masuk. Apa sih pada zaman Nuh ini ada peristiwa apa sih? Kita tahu air bah, orang ya gitu aja. Tapi kita perlu belajar yang lebih dalam sedikit ya, karena Tuhan bilang sama seperti di zaman Nuh. Oke, kita buka kejadian pasal yang ke-6. Mulai dari ayat yang 1, itulah mulainya cerita zaman Nuh. Ya. Jadi sebelum kita baca kejadian pasal yang ke-7, air bah, ya, kita baca dulu kejadian pasal 6. Nah, kejadian pasal 6, ayat 1. Mari kita baca ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ayat ini dulu saya pernah dengar orang pakai untuk mendefinisikan, mengartikan kenapa ada yang namanya Hercules. Tahu Hercules? Cerita Hercules? Ya. Ira tahu cerita Hercules? Tahu Hercules? Nggak tahu? Ya, itu cerita-cerita anak-anak dewa. Ya, anak-anak dewa itu. Ada Hercules, adalah ya kayak mungkin Achilles ya. Cerita-cerita film-film kolosal banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh ini gitu ya. Bahwa oh ada manusia keturunan dewa, setengah dewa atau anaknya dewa. Kenapa? Karena ayat ini tafsirkan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia. Oh, jadi ini malaikat kawin sama manusia gitu ya. Jadi makanya ada anak keturunan dewa gitu ya. Tapi mari kita belajar. Ya, kita percaya tidak ada ya malaikat kawin sama manusia ya. Nggak ada dewa kawin sama manusia. Baik, kita lanjutkan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja disukai mereka. Nah, kita perlu pelajari sedikit lagi bahwa siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah, siapa yang dimaksud dengan anak-anak manusia di sini. Sehingga anak-anak Allah ini, kalau kita baca sekilas,
seolah-olah ini Tuhan lagi sampaikan cikal bakal kejatuhannya karena mereka mengawini anak-anak manusia. Ya, sehingga mereka mengawini anak-anak manusia. Nah, saya mau kita lihat Kejadian pasal yang keempat, ya, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ini setelah Kain membunuh Habel. Ya. Kejadian 4 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Ada matrai, ada sign, menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita tahu tanah Nod, ya. Kita tahu keturunan Kain ada orang yang namanya Nimrod. Betul? Ya. Nimrod, ya, adalah orang jahat, ya, keturunan dari Kain. Nah, ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Ya. Set keturunan Adam juga, ya. Lahirlah anak laki-laki bagi Set. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya mau tanya, sebelum Enos lahir, orang-orang memanggil nama Tuhan nggak? Tidak. Ya kan? Jadi kita bisa ambil sebuah informasi bahwa sejak keturunan Kain sampai Set melahirkan anak Enos, ya, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Anak-anak Allah. Tapi sebelum itu, mereka tidak memanggil nama Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka itu menyembah diri mereka sendiri. Ada dewa-dewa. Bahkan kita tahu Nimrod itu sendiri pun menganggap dirinya apa? Dewa. Dia termasuk orang yang disembah waktu itu. Dia pemimpin, dia juga pemimpin agamanya, dan dia menganggap dia dewa disembah. Itu makanya Kejadian pasal 6 baru kita bisa ngerti kenapa anak-anak Allah begitu kawin sama anak-anak perempuan manusia, lalu Tuhan bilang maka kejahatan manusia bertambah-tambah. Nanti kita baca ayat selanjutnya di pasal 6. Ya, karena anak-anak Allah dari keturunan Enos, kenapa dari keturunan Enos mulai memanggil nama Tuhan, tapi setelah itu mereka akhirnya campur baur sama yang bukan anak-anak Tuhan. Akhirnya terkontaminasi. Oke? Nah, sekarang saya mau kita lihat Kejadian pasal 5. Ada Injil di Kejadian pasal 5. Saya mau kita lihat cepat-cepat ya. Kejadian pasal 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Lihat kata Adam di sana. Lalu kita lihat ayat yang ketiga, di situ setelah Adam hidup, bagian terakhir, lalu ada yang namanya Set. Betul? Adam, habis itu keturunannya Set. Jadi Kain nggak dihitung ya. Karena Kain tadi keturunan anak manusia yang tidak memanggil nama Allah. Mulai dari Set. Ya. Setelah itu ayat yang ke-6 itu hidup lalu memperanakan Enos. Ada kata Enos di sana ya. Enos. Lalu kita ayat yang ke-9, setelah Enos hidup, lahir Kenan. Betul? Lahir Kenan. Lalu kita lihat ayat yang ke-12, setelah Kenan, lalu memperanakan Mahalalel. Ya, Mahalalel. Ya, kita lihat ada nama Mahalalel. Lalu ayat yang ke-15, Mahalalel hidup, lalu dia memperanakan Yared. Betul ya? Yared. Lalu ayat yang ke-19, kita muncul di sana, Yared memperanakan Henok. Kita tahu Henok diangkat Tuhan ya, karena dia hidup bergumul dengan Allah. Jadi zaman inilah baru muncul nih setelah zamannya Enos nih keturunan Set. Zamannya keturunan Kain tidak menyembah
Tuhan. Lanjut. Habis Henok, kita lihat ayat 25, muncul yang namanya Metusalah. Betul ya? Muncul yang namanya Metusalah. Ayat yang ke-28, setelah Metusalah muncul yang namanya Lamek. Ya. Lalu dari Lamek ini lahirlah yang namanya Nuh. Ayat yang ke-29. Ya. Memberi nama Nuh kepadanya. Ada berapa nama itu? Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, sampai Nuh. 10? Betul? 10 nama? Angka sempurna ya. Luar biasa. Mari kita lihat. Ada Injil di sini. Adam itu artinya manusia. Kata Adam, nama Adam itu artinya manusia. Kata Set, Set itu artinya yang ditentukan. Oke? Set itu ditentukan. Enos itu artinya mati. Enos artinya mati. Kenan, ya, Kenan itu artinya memiliki, ya, memiliki. Mahalalel itu artinya yang diberkati Tuhan, ya, yang diberkati Tuhan. Yared itu artinya diturunkan. Nama Yared itu dalam bahasa asli Ibrani-nya artinya yang diturunkan, diturunkan. Henok artinya appointed. Bahasa aslinya itu Kanok tulisannya, Canok, dibacanya Henok. Itu artinya yang ditentukan juga. Ditentukan yang baik, ya. Lalu Metusalah itu artinya kematiannya. Ya. Lamek itu artinya kekuatan. Noah itu artinya rest. Istirahat. Lega. Oke? Sekarang kita susun boleh ya? Kalau kita susun ya. Kata-kata keturunan ini ya. Adam itu manusia dan seterusnya saya susun begini. Manusia ya ditentukan untuk mati. Adam, Set, Enos. Manusia ya ditentukan untuk mati. Kenapa? Karena kejahatannya. Kenan memiliki Mahalalel berkat. Memiliki berkat, tapi manusia yang ditentukan mati nih karena dosa, tapi punya berkat, dapat kasih karunia. Kenapa? Yared, karena diturunkan Henok yang sudah ditentukan. Ya, Metusalah yang karena kematiannya Lamek kita boleh mendapat kekuatan. Dan itu adalah sebuah rest Noah, kelegaan, keselamatan bagi kita. Amin. Jadi dari nama-nama saja Tuhan sudah memberitakan Injil bahwa manusia karena kejahatannya itu harusnya mati, tapi mendapatkan kasih karunia berkat karena ada seseorang yang ditentukan, ya, diturunkan karena sudah ditentukan supaya oleh kematiannya kita mendapatkan kekuatan untuk bisa hidup dan lega. Noah rest, selamat. Amin. Nah, jadi cerita Noah ini cerita tentang keselamatan juga. Tapi kita juga sudah bisa melihat tadi dari Kejadian pasal 4, siapa itu anak-anak Allah, siapa itu anak-anak manusia. Sejak zaman Enos baru manusia, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Sebelumnya berarti tidak menyebut nama Tuhan. Kita bisa terjemahkan Kejadian pasal 6, kenapa anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia, kita tahu anak-anak Allah ini siapa, lalu anak manusia ini siapa, jadi ada perkawinan antara yang menyembah Tuhan dengan yang tidak menyembah Tuhan. Ini cikal bakal kejahatannya. Dan kalau kita lihat seluruh perjalanan orang-orang Israel, ya, orang Israel, mereka akan menjadi jatuh pada saat mereka kompromi, mulai bergaul dengan apa? Penyembah-penyembah berhala. Raja Ahab kawin sama Izebel, keturunan dari bangsa kafir yang menyembah berhala. Sejak saat itu Israel menjadi menyembah berhala. Nah, ini sama kejadiannya. Jadi berulang-berulang. Nah, kita lanjut ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 6 ya. Sedikit lagi ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Setelah anak-anak Allah kawinin anak-anak manusia ya, Tuhan bilang gini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya karena akhirnya kawin-mawin yang kayak gitu,
umat-umat Tuhan gabung sama yang bukan umat-umat Tuhan, terkontaminasi, kata Tuhan, nggak lama lagi nih kalau begini, Roh Kudus bekerja, menolong, memperingatkan, menasihati, menegur. Tapi 120 tahun aja. Ya, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, kita lanjut ini sampai sini sedikit aja ya, biar nanti kita dapat. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, diulangi nih. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Anak-anak menyembah Tuhan, menghampiri anak-anak manusia yang tidak menyembah Tuhan. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke, dari sini juga nih orang mengambil kesimpulan, oh itu makanya ada yang namanya Hercules. Ya, orang-orang perkasa, orang-orang kuat, raksasa-raksasa, orang-orang hebat. Karena anak-anak Allah ini disebut dewa, malaikat kawin sama manusia. Jadi ada keturunan manusia keturunan dewa, makanya dibilang anak-anak perkasa. Gitu ya. Tapi kita mau belajar. Saya mau sharing, ya. Mari kita kupas sedikit ini. Pada waktu itu ayat 4 Kejadian pasal 6, pada waktu itu orang-orang raksasa, ya, orang-orang raksasa. Ini orang-orang yang raksasa ini ditulis dalam bahasa Ibrani-nya, ya, Nephil. Kalau King James-nya tulisnya giant. Tapi dalam bahasa asli Ibrani ditulis dengan kata Nephil. Nephil, Nephil. Yang artinya fallen man. Manusia yang jatuh. Fall, manusia yang jatuh. Oke? Artinya, kenapa disebut perkasa? Kenapa disebut fallen man? Tapi di sini dalam bahasa Indonesia disebutnya perkasa yang ada di bumi. Artinya ini, fall man itu manusia jatuh itu mereka, siapa yang pernah jatuh? Pertama saya jatuh siapa? Lucifer. Lucifer itu fallen angel. Malaikat yang jatuh bahasa Alkitab. Jadi orang-orang perkasa ini adalah fallen man, manusia-manusia yang jatuh. Lucifer itu jatuh kenapa? Karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia mau menganggap dirinya sama seperti Tuhan. Oke? Tahu ya? Masalahnya Lucifer, dia mau sama seperti Tuhan. Yesaya pasal 14, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah disebut perkasa. Kenapa manusia zaman ini menganggap dirinya sudah hebat seperti Tuhan. Jadi mereka nggak perlu Tuhan. Jadi bukan ini, oh orang-orang hebat, ini bukan Hercules. Enggak, ini sedang ditegur Tuhan. Pada waktu itu, kata Tuhan, begitu anak-anak Allah kawin sama anak-anak manusia, lahirlah anak-anak yang tidak lagi peduli sama Tuhan. Mereka menganggap diri perkasa. Mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan, itu maksudnya. Ya, fallen man, Nephil, perkasa artinya menganggap diri kuat. Itu maksudnya. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, mereka melahirkan anak bagi mereka orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Ya, orang-orang kenamaan. Nah, orang-orang yang kenamaan ini, saya lihat ini dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dalam bahasa Ibrani di sini Anas. Ya, ini tadi Enos apa ya? Kematian ya, kalau nggak salah. Enos itu mati. Jadi ini dalam bahasa Ibrani tulisnya Anas, ini juga berasal kata Enos berasal dari ini. Anas ini Enos. Jadi orang pas ayat yang keempat ya, bagian terakhir inilah orang-orang yang gagah perkasa. Tadi gagah perkasa yang Nephil, yang menganggap dirinya hebat, nggak butuh Tuhan. Orang-orang kenamaan artinya orang-orang yang mati, lemah, ya, yang akan mati karena menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan. Sudah dapat ya? Ini kan judulnya acaranya Bible Study ya. Jadi nggak apa-apa ya kita Bible Study. Jadi kita tahu sekarang kenapa dibilang inilah lahir orang-orang kenamaan. Orang-orang kenamaan ini dalam bahasa Ibrani-nya Anas atau Enos ya. Orang-orang yang frail, orang-orang yang fana. Kenapa mereka fana? Kenapa mereka mati? Enos tadi mati ya. Kenapa mereka lemah mati? Tapi di sisi kenamaan. Ini bukan sesuatu yang hebat. Ini adalah upah dari mereka yang perkasa. Hidup tidak bergantung sama Tuhan. Nephil.
Akhirnya kita ngerti. Nah, ayat 5-nya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, nyambung. Kalau enggak tadi kita bacanya ayat 4 itu bagus dong. Perkasa, kenamaan. Tidak, itu negatif. Kenapa? Ayat 5-nya. Ketika dilihat Tuhan, ini Neville, ini Anas, orang-orang ini gagah perkasa karena mengandalkan diri, tidak lagi bergantung sama Tuhan. Tadi Tuhan bilang Roh Kudus aku akan bekerja 120 tahun saja, bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Jadi sekarang kita tahu kenapa kejahatan besar di bumi, karena orang-orang gagah perkasa. Apa itu gagah perkasa? Tidak mengandalkan Tuhan. Ya, kejahatan di bumi besar, kata Tuhan ayat yang kelima ya. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, segala yang ada dalam pikirannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Semata-mata artinya, nah ini semata-mata ini dalam bahasa Ibrani ini adalah, saya lupa ya, tapi artinya ini continuously, selalu, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain yang dibuat, kejahatan semata-mata. Jadi sekarang kita ngeliat perkop ini jadi ngerti kenapa Tuhan marah di ayat yang kelima. Karena ayat 1 sampai ayat yang keempat itu adalah peristiwa kejatuhan manusia. Anak-anak Tuhan, kita-kita ini kompromi sama ajaran-ajaran manusia. Kompromi sama ajaran-ajaran dunia. Melahirkan anak-anak yang perkasa. Anak-anak yang menganggap diri tidak perlu lagi hidup tanpa Tuhan. Hebat. Kita ngeliat itu nggak sekarang di akhir zaman ini? Kita lihat itu nggak? Ya, muncul sekarang teknologi, wah kecerdasan manusia yang berkat Tuhan, tapi dipakai untuk memuliakan diri, nggak perlu lagi Tuhan. Kita bisa kok bikin robot, kita bisa kok bikin ini, ya bahkan manusia mau di-cloning gitu ya, bahkan kalau nggak salah Cina pernah mencoba untuk membuat mataharinya sendiri, wah hebat, perkasa, tapi perkasa yang Neville, yang tidak bergantung sama Tuhan lagi. Ini kata Yesus di dalam Matius 24, hal kedatangan anak manusia akan sama persis pada zaman Nuh. Orang-orang akan tidak lagi mengandalkan Tuhan, menganggap diri hebat. Dengan begitu, hidupnya akan isinya kejahatan semata-mata. Dan manusia kejahatannya makin besar. Itu masalahnya. Dan itu akan menjadi masalah kita kalau kita mengandalkan manusia kita. Baik dalam belajar firman Tuhan. Saya mau tegaskan itu. Baik dalam mengajarkan firman Tuhan. Kalau mengandalkan kemanusiaan kita. Tahan di sini, kita buka Yeremia pasal 17. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-5. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jelas ya? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya atau pikirannya, hati itu pikiran, menjauh daripada Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan pikiran manusia kita, hati-hati, bahaya. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi bukan pada manusia. Kepada Tuhan. Baca firman juga mengandalkan Tuhan. Enggak mengandalkan pikiran kita. Kita lihat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ayat yang ke-9. Betapa licik hati atau pikiran. Lebih licik daripada segala sesuatu. Pikiran yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, pikiran kita ini jahat. Jadi, don't trust your heart. Jangan percaya pikiran kita. Berbahaya. Ini yang terjadi pada zaman itu. Kejadian pasal yang ke-6. Kita kembali ke pasal 6 ya. Mereka hanya mengandalkan perkasa, giant, mengandalkan diri mereka sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati adalah pikiran, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, nah sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita sudah lihat cikal bakal kenapa Tuhan
mau menurunkan. Kita lanjut ya nanti ayat yang ke-6 kita lanjut Jumat depan karena waktu. Tapi kita sudah dapat satu pelajaran yang lebih sedikit dalam kenapa kejahatan manusia makin besar dan hanya itu saja yang dilakukan terus ya karena umat-umat Tuhan kompromi hidupnya sama hal-hal yang manusiawi, yang duniawi maksudnya ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5, 7 dan 9 yang tadi kita baca. Ada yang tanya di chat. Oke. Ya, jadi inilah pelajaran pada zaman Nuh yang kata Tuhan akan berulang, akan sama. Marilah kita tidak mengambil bagian di sana supaya kita tidak celaka. Kita sudah melihat, ya, ya kan orang bijak kata tadi kan melihat kita bersembunyi artinya kita bereaksi, kita merespon ini. Jangan kita oh akan ada yang jahat ya, tapi kita tidak hati-hati supaya kita tidak makan minum kawin mengawinkan saja, tapi kita makan minum menikah membangun rumah boleh-boleh saja, tapi juga menerima pemberitaan kebenaran, menerimanya, meresponnya dan membagikannya. Oke, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita sambung minggu depan. Semoga boleh menambah pengetahuan akan kebenaran, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan untuk pembelajaran Alkitab kita. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda sangat terberkati dengan pelajaran Alkitab kita yang singkat namun juga boleh menguatkan kita bersama. Pada saat ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda yang ingin memberikan pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda baik secara chat atau langsung memberikan pertanyaan langsung. Saya persilakan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Ada dari Ibu Simbolon. Iya, ada. Oh, oke, baik Ibu. Mungkin ada dari Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Ini ada satu pertanyaan Kak lewat chat pribadi. Di sini ditanyakan bagaimana kita membedakan kemakmuran dan kesuksesan yang diberikan dunia atau juga kemakmuran dan kesuksesan diberikan kepada Tuhan, karena seringkali umat-umat Tuhan sering dikatakan terberkati ketika sukses, gagah perkasa, dan sebagainya. Itu pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik. Terkesan sederhana, tapi pertanyaan yang berat ini. Saya di sini jam 4:30 pagi dikasih pertanyaan yang berat ini. Puji Tuhan, saya percaya pertanyaan ini diinspirasi oleh Roh Kudus ya. Nah, saya mau menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan. Tuhan bilang ya di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ya, aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Boleh buka ya? Nanti saya mengandalkan manusia lagi. Karena saya coba pakai ingat-ingatan saya aja. Nah, lebih baik kita bergantung kepada Tuhan ya. Kita buka Ulangan pasal 11 saja langsung. Betul nggak tuh? Ah ya betul. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26. Ya. Tuhan bilang begini, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jikalau kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kutetapkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan bilang Tuhan akan kasih berkat, tapi Tuhan nggak bilang saya akan kasih kamu mobil BMW. Tuhan nggak bilang saya akan kasih kamu rumah harga 5 miliar. Ya, jadi nggak ada di dalam konteks Alkitabiah sebuah parameter ukur kemakmuran, kesuksesan. Ya, nggak ada parameter ukurnya. Saya nggak melihat itu. Ayub sebelum dia dicobai oleh setan, Ayub udah orang yang diberkati Tuhan. Betul ya? Ayub orang yang diberkati Tuhan. Dia punya harta, dia punya keluarga, dia termasuk orang yang lumayan oke lah kalau kita hitung-hitung secara ekonomi ya. Tapi karena kesetiaan Ayub, salah satu tokoh Alkitab yang mulut Tuhan sendiri berkata,
dalam kitab Ayub, Tuhan bilang kepada orang-orang yang bukan orang ya, kepada malaikat-malaikat di situ, lalu ada Lucifer datang ya. Dibilang gini, tidakkah kau lihat hambaku Ayub yang saleh? Itu yang puji bukan pendeta. Yang puji Ayub itu bukan pendeta. Yang puji Ayub itu bukan ketua jemaat. Yang puji Ayub itu bukan manusia. Dan bukan malaikat yang puji. Itu Tuhan sendiri yang acknowledge, mengakui kesalehan Ayub. Tidakkah kau lihat si Ayub itu, hambaku yang saleh yang setia itu? Tapi apa yang terjadi kepada Ayub karena kesalehan kesetiaannya? Berkatnya hilang, diizinkan Tuhan, berkatnya hilang. Hartanya hilang, keluarganya hilang, bahkan kesehatannya pun hilang. Saya mau lihat di mana parameter ukur jadi umat Tuhan yang setia, berkat melimpah sukses dan makmur. Ayub itu karena dia setia, dia diizinkan Tuhan untuk mengalami kehilangan itu semua. Karena beriman, Habel itu bukan kaya raya, Habel itu mati konyol. Betul? Karena beriman, Habel itu dibunuh. Jadi kita nggak bisa ambil sebuah, saya sudah pernah sampai, kita nggak bisa mengambil sebuah result, sebuah hasil, sebuah peristiwa sebagai sebuah kesimpulan, oh karena kita umat Tuhan kita diberkati. Banyak sekali umat-umat Tuhan yang nggak diberkati. Bukan nggak diberkati Tuhan, tapi tidak menerima seperti yang diterima oleh orang lain. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi. Kalau tidak, nanti umat-umat Tuhan akan masuk kepada fase yang namanya bitterness, kecewa. Itu kok berdoa diberkati Tuhan. Rajin gereja diberkati Tuhan. Kaya, punya mobil BMW, rumahnya miliaran. Oh, dia setia sama Tuhan. Oh, karena umat Tuhan setia. Kalau yang disebut umat Tuhan, pasti diberkati. Rajinlah orang ini ke gereja. Rajinlah dia ini sembahyang. Rajinlah dia bergantung kepada Tuhan. Tapi nggak diberkati kayak gitu. Apa yang terjadi? Tuhan pilih kasih katanya. Akhirnya meninggalkan gereja. Jadi, ini boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai sebuah buah pikir bahwa Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu kalau nurut. Berkat Tuhan yang Tuhan kasih ya sesuai yang kemurahan hati Tuhan aja. Saya percaya Mira ini, kalau saya tanya, dengan kerendahan hatinya, dia akan bilang bahwa dia orang yang paling diberkati Tuhan. Kalau dia sadar. Tapi saya tanya, Mira punya mobil BMW? Ya, punya rumah 5 miliar? Enggak juga. Tapi dia akan mendemonstrasikan ucapan syukur bahwa dia merasa dia orang yang terberkati Tuhan. Dan saudara, Bapak Ibu, tahu nggak? Saya banyak ketemu orang yang punya harta banyak, itu dia masih merasa bahwa dia itu hidupnya tidak tenang. Nggak damai. Kehilangan sesuatu esensi. Ya, karena ternyata parameter yang kita merasa lihat sebuah kemampuan itu tidak menjadi ukuran bahwa itu saja berkat Tuhan. Jadi kalau pertanyaan tadi adalah apakah yang mana yang kita mau tahu itu berkat dari Tuhan atau yang tidak dari Tuhan, saya sekarang mau menjawab itu. Kita melihat cara kita mendapatkannya. Cara kita mendapatkannya juga menjadi salah satu nilai ukur, parameter ukur bahwa ini adalah berkat Tuhan. Kenapa? Cara kita mendapatkannya bukan atas hasil usaha kita, tapi kita mempercayai itu adalah pemberian Tuhan. Jadi bukan karena saya kerja loh puluhan tahun, saya banting tuang loh. Kalau saya dulu nggak ambil S2 saya, belum tentu saya bisa punya pekerjaan jadi direktur. Nah, itu jadi orang-orang perkasa zaman Nuh. Orang-orang yang menganggap dirinya lah yang berkontribusi mendapatkan semua berkat dan kemakmuran itu. Tapi apapun yang kita lakukan, kerjakan, glory to God. Kita percaya itu adalah kasih karunia pemberian Tuhan. Tidak ada satupun itu adalah usaha kita. Walaupun kita berusaha, tapi kita percaya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau mentalitas rohani kita, iman percaya kita ada di titik itu, dan Tuhan memberkati, maka kita bisa yakini imani bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Terima kasih, semoga Roh Kudus boleh menjelaskan lebih lanjut dalam hati kita semua. Kita pendeta. Amin, amin. Puji Tuhan untuk jawaban yang sangat menguatkan dari hamba Tuhan Kak Rey. Puji Tuhan sudah boleh terjawab. Iya, baik. Mungkin masih ada lagi, satu lagi dari Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Apa masih ada lagi pertanyaan sebelum kita akan tutup dalam doa? Jika masih ada pertanyaan, puji Tuhan jika sudah jelas.
Puji Tuhan, berarti ada lanjutan bagian 3 lagi ya Kak Ri. 3. Oke, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, puji Mungkin sampai Tuhan. 7 ini. Kan Oh. karena Tuhan bilang kan pada sama seperti zaman Nuh. Jadi kita perlu ngerti juga apa yang terjadi pada zaman Nuh, dan itu banyak banyak pelajaran yang kalau kita baca Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 7 itu adalah nubuatan akhir zaman. Nanti kita akan lihat semua peristiwanya sama, ya. Jadi mungkin bisa sampai 5 gitu ya, atau 6, kita lihat nanti lah. Karena waktu kan kita mesti jangan terlalu banyak, nanti kita banyak lupa, ya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Kak Ray. Puji Tuhan untuk pelajaran 1 ada di YouTube. Nanti ini pelajaran 2 akan juga ditaruh untuk kita dapat belajar kembali. Bagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang mau mendengarkan kembali akan di-share. Dan mengundang kita untuk boleh belajar karena minggu depan kita ada lanjutan di pelajaran yang ketiga. Jika nanti dalam pembelajaran sepanjang minggu yang akan datang, Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh juga dipersiapkan untuk nanti ada di hari Jumat pagi, Jumat subuh. Nanti kita boleh belajar bersama di bagian yang ketiga. Mungkin itu yang menjadi pengumuman kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika sudah boleh memahami dan mengerti pada saat ini, kita akan tutup dalam doa oleh hamba Tuhan Kak Ri juga. Untuk itu dipersilakan kepada Kak Ri untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Yehova Jireh, terima kasih karena Engkau telah menyediakan tidak hanya kebutuhan hidup kami, berkat-berkat yang kami tidak bisa hitung satu persatu, tapi juga menyediakan amaran-amaran, menyediakan peringatan-peringatan, menyediakan pelajaran-pelajaran, kebenaran-kebenaran yang boleh menjadi pertolongan bagi kami hidup di zaman yang krisis ini menjelang kedatangan Kristus. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan firman Tuhan ini kalau tidak dibantu oleh kuasa Roh Kudus akan diambil oleh setan. Kami mohon segenap surga melalui perantaraan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kami boleh dimeterai, kami boleh dikuatkan sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang setia, yang hidup berpadanan dengan Injil, sehingga kami boleh juga menjadi berkat Injil yang hidup, Injil yang diberitakan dalam kehidupan kami, dan banyak orang boleh mengenal Tuhan, dan kami boleh diselamatkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kerinduan, bahkan juga pergumulan kami saat ini adalah hal-hal duniawi, segala kebutuhan, segala pergumulan, kekhawatiran, kami pasti alami dan hadapi ya Tuhan. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang gagah perkasa, tangan yang penuh dengan kedahsyatan. Kami mau bergantung hanya kepada Tuhan. Iman percaya kami, Tuhan sanggup ada di depan kami, di belakang, bahkan di kiri kanan kami. Maka kami percaya, kami akan berjalan dengan yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami. Kami serahkan semua hal-hal duniawi, pikiran-pikiran manusia kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan sebagai Tuhan yang penyedia boleh menyediakan sesuai dengan kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, bila mana kami mau bertindak laku, kami mau beraktivitas, kami meminta Tuhan boleh memberkati, menjaga, melindungi kami. Kami rindu untuk bertemu dalam saat-saat teduh di waktu yang datang untuk belajar firman Tuhan. Berikan kami sukacita agar kami menjalankan kehidupan kami sampai kami bertemu lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau bagikan. Karena kami semua sudah berdoa kepada Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.